Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilfani, jurusan Ekonomi Islam dari kelompok 46 KKN DR. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep permintaan dan penawaran dalam perspektif ekonomi Islam. Jika kawan-kawan penasaran dengan video kali ini, yuk kita lihat video selanjutnya. Dalam kegiatan ekonomi, ada yang berperan menentukan tingkat harga, yaitu mekanisme pasar. Mekanisme pasar itu terdiri dari segi permintaan, demand, dan dari segi penawaran, supply. Oleh karena itu, maka perilaku permintaan dan penawaran merupakan konsep dasar kegiatan ekonomi yang lebih luas. Secara umum, permintaan adalah banyak jumlah barang yang diminta pada suatu pasar dengan harga tertentu dan waktu tertentu. Permintaan dalam perspektif ekonomi Islam. Permintaan menurut perspektif ekonomi Islam membahas permintaan barang halal dan barang haram, dan Islam mengharuskan orang mengkonsumsi barang yang halal thayyib, dan aturan Islam melarang seorang muslim memakan barang yang haram kecuali dalam keadaan darurat. Agama Islam tidak menganjurkan permintaan terhadap suatu barang dengan tujuan kemegahan, kemewahan, dan kemubaziran. Dan agama Islam memerintahkan bagi yang sudah mencapai nisab untuk membayar zakat maupun infak dan sedekah. Konsep permintaan dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, permintaan Islam adanya batasan syariah yang langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, konsep permintaan menilai suatu komoditi tidak semua bisa dikonsumsi, dibedakan antara haram dan halal. Dan yang ketiga, permintaan dalam Islam menganjurkan tingkat kebutuhan pada suatu barang, bukan kepuasan pada suatu barang. Secara umum, penawaran banyaknya jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Penawaran dalam perspektif ekonomi Islam. Penawaran menurut ekonomi Islam adalah penawaran memperhatikan suatu barang yang ditawarkan bukanlah produk barang yang dilarang dan jelas diharamkan dalam Islam. Sehingga tentunya berdasarkan hukum penawaran ini tidak terjadi pertentangan dengan hukum agama Islam mengenai kegiatan transaksi dan produksi. Dalam ekonomi Islam ada 4 hal yang dilarang menjalankan aktivitas ekonomi, yaitu yang pertama, gharar ketidakpastian, yang kedua maisir spekulasi, yang ketiga riba, penambahan, yang keempat mafsadah kerusakan. Konsep penawaran dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, barang dan jasa diproduksi kebutuhan tujuan sesuai syariah. Dipastikan barang produksi secara syar'i. Dan yang kedua, penawaran Islam meliputi moral dan nilai-nilai agama yang seimbang. Kesimpulan dari video ini ialah permintaan dan penawaran adalah dua konsep yang mendasari kegiatan ekonomi yang sangat luas. Dan Islam adalah agama yang mengemukakan prinsip-prinsip yang meliputi kegiatan manusia, membicarakan nilai-nilai ekonomi yang sama dan adil bagi umatnya untuk mengarahkan mereka kehidupan ekonomi yang seimbang. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menonton video saya. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman sekalian. Jangan lupa ya, subscribe, like, and komen-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.